Awal tahun kelihatan aman, tapi kenapa uang kamu selalu habis sebelum akhir bulan? Kalau kamu ngerasa gaji nggak kecil, tapi hidup tetap serba mepet, bisa jadi masalahnya bukan di penghasilan, tapi di cara kamu mengelola uang di awal tahun. Di video ini, aku mau bongkar kesalahan finansial yang sering kelihatan sepele, tapi diam-diam bikin rencana keuangan kamu berantakan sepanjang 2026. Yuk, kita bahas. 1. Self-reward yang kebablasan. Aku paham banget rasanya ingin self-reward setelah capek kerja keras. Kamu merasa, sekali ini aja, aku pantas. Dan itu manusiawi. Masalahnya sering bukan di hadiahnya, tapi di efek lanjutannya. Bonus itu datang sekali, tapi cicilan gadget baru, langganan gym mahal yang jarang kamu datangi, atau gaya hidup yang naik level, semuanya minta dibayar tiap bulan. Tanpa sadar, aku dan kamu akhirnya menukar rasa senang sesaat dengan tekanan finansial jangka panjang. Bulan-bulan berikutnya jadi terasa berat, padahal awalnya niatnya cuma ingin menikmati hasil kerja keras. Pesan pentingnya sederhana. Hadiah itu boleh, aku juga setuju. Tapi pastikan hadiahnya berhenti di momen itu, bukan berubah jadi beban yang bikin kamu menderita sampai Desember. 2. Gagal audit utang liburan. Aku sering lihat banyak orang kaget di Januari saat tagihan kartu kredit atau pay letter dari liburan akhir tahun mulai berdatangan. Kamu mungkin merasa aman karena yang penting sudah bayar minimum. Padahal disitulah jebakannya. Bunga terus jalan, cicilan terasa kecil, tapi total utangnya pelan-pelan membengkak. Di kondisi 2026, saat bunga bisa naik dan cash flow makin ketat, utang konsumtif seperti ini bisa cepat menggulung. Aku dan kamu akhirnya kerja bukan untuk masa depan, tapi untuk menutup kesenangan masa lalu. Bulan demi bulan terasa sesak karena uang sudah habis duluan untuk bayar bunga. Pesan utamanya jelas. Sebelum aku dan kamu sibuk ngomong investasi, pastikan utang konsumtif dibereskan dulu. Cash flow yang bersih jauh lebih berharga daripada investasi yang tumbuh tapi dibayangi utang. 3. Resolusi tanpa angka. Cuma mimpi. Aku sering dengar resolusi seperti, tahun ini mau kaya, atau aku mau nabung lebih banyak. Kedengarannya niatnya bagus, tapi tanpa angka, itu cuma mimpi. Kamu dan aku sama-sama punya otak yang akan selalu mencari alasan untuk menghabiskan uang yang ada kalau tidak diberi batas yang jelas. Saat tidak ada target spesifik, gaji datang lalu pergi begitu saja. Bukan karena kamu boros, tapi karena tidak ada aturan main yang tegas. Uang akhirnya habis untuk hal-hal kecil yang terasa sepele, tapi akumulasinya besar. Pesan utamanya, aku dan kamu perlu target yang terukur. Tentukan angka yang jelas, misalnya simpan 1 juta per bulan. Kamu bisa pakai rumus 50-30-20 sebagai panduan, atau menyesuaikannya dengan kondisi kamu sendiri. Yang penting, uang diarahkan dengan sadar, bukan dibiarkan mengalir tanpa tujuan. 4. Mengabaikan dana darurat karena tergiur investasi. Aku sering lihat di awal tahun, saat grafik investasi lagi hijau-hijaunya, kamu jadi tergoda untuk masuk all in. Rasanya sayang kalau uang nganggur tidak segera diputar ke saham, kripto, atau instrumen berisiko lainnya. Masalahnya, aku dan kamu lupa satu hal penting. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ketika belum punya dana darurat, lalu tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, sakit, motor rusak, atau kehilangan penghasilan, pilihannya jadi pahit. Kamu terpaksa jual investasi di waktu yang salah, bahkan rugi, hanya untuk bertahan. Bukan karena investasinya salah, tapi karena pondasinya belum siap. Pesan utamanya jelas, investasi itu penting, aku setuju. Tapi keamanan pondasi finansial harus didahulukan. Dana darurat membuat aku dan kamu bisa berinvestasi dengan tenang, tanpa panik saat hidup memberi kejutan. 5. Lupa update budgeting untuk inflasi 2026. Aku sering melihat satu kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Budgeting pakai angka lama, hidup di tahun yang sudah berubah. Harga-harga di 2026 jelas tidak sama dengan tahun lalu.
Makan, transportasi, kebutuhan rumah, bahkan jajan kecil, semuanya pelan-pelan naik. Masalahnya, aku dan kamu sering masih memaksa hidup dengan standar pengeluaran yang sudah tidak relevan. Di atas kertas, budget terlihat rapi, tapi di realita, uang selalu habis lebih cepat. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa ya sekarang susah banget sampai akhir bulan? Padahal bukan karena kamu makin boros, tapi karena harga pasar sudah naik, sementara rencana keuanganmu masih tertinggal di belakang. Kalau aku dan kamu tidak update budgeting, yang terjadi adalah stres finansial harian. Setiap minggu harus menambal pengeluaran, pakai tabungan kecil, atau bahkan mulai ngutang tipis-tipis tanpa sadar. Lama-lama, ini merusak cash flow dan bikin rasa aman finansial hilang. Pesan pentingnya sederhana tapi krusial. Aku dan kamu perlu cek ulang harga pasar sekarang. Lihat realita biaya makan, transportasi, dan kebutuhan rutin, lalu sesuaikan rencana pengeluaran harian. Budget itu bukan angka mati, tapi alat hidup yang harus mengikuti kondisi zaman. Dengan budget yang relevan, uang jadi lebih terkendali, dan akhir bulan tidak lagi terasa menakutkan. Intinya, finansial yang sehat di tahun 2026 bukan soal seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa sadar kamu mengelolanya. Jangan biarkan euforia awal tahun menghancurkan rencana masa depan kamu. Ingat 3 langkah cepat ini. 1. Stop utang konsumtif. 2. Audit ulang pengeluaran. Dan 3. Mulai budgeting dengan angka yang realistis. Jangan tunggu sampai Februari atau Maret untuk berubah. Mulai perbaiki hari ini supaya di akhir tahun nanti kamu bukan cuma bertahan hidup, tapi benar-benar mencapai target keuangan kamu. Kalau konten ini kepake buat kamu, jangan lupa like biar makin banyak yang kebantu. Subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tips finansial yang relevan dan realistis. Dan tulis di kolom komentar masalah finansial apa yang lagi kamu hadapi sekarang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.